Ya, Tapi yang menggerakkan itu kan emang dari hati dan pikiran kita, kan gitu. Hai, kita jumpa di Kapur Tulis. Kali ini saya bersama dengan Pak Sugianto, penyuluh agama Kabupaten Bekasi. Dari kemarin kita sempat ke Banjar, terus sekarang ke Bekasi, besok kemana lagi kita tungguin aja. Tapi kali ini kita akan membahas mengenai jujur dan tulus. Bagaimana kejujuran bisa tulus dan bagaimana kita tulus dalam kejujuran kita. Kita bahas bersama kali ini dengan Pak Sugianto. Yuk. Jujur dan tulus itu hal yang sangat melekat kalau kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, dalam pengembangan dan perkembangan iman kita. Jujur dan tulus itu salah satu syarat mutlak untuk menjadi pribadi yang baik. Nah, kali ini kita akan dengar langsung apa itu jujur, apa itu tulus, dan bagaimana hubungan keduanya. Gimana Pak Sugi? Ya, salam puji Tuhan. Ya, untuk bicara tentang kejujuran, ketulusan itu suatu integritas karakter sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang mewujudkan sepenuhnya kita sebagai anak-anak Tuhan dalam mengambil sikap atau tindakan. Ya, kalau tentang jujur itu suatu sikap yang lurus hatinya, mengatakan yang sebenarnya, ya, tidak bohong, mengatakan hal-hal yang sesuai dengan fakta, ya, itu dari bicara tentang jujur, ya. Kalau tulus itu emang lahir dari hati, ya, kejujuran itu keluar dari hati, sepenuh hati, ya, apa yang keluar dari hati itulah yang dia lakukan, ya, yang dia katakan. Kalau A ya kata A, kalau B ya B. Dari ketulusan itu keluar. Makanya dia bisa bertindak dengan baik, ya, dengan sikap jujur, tingkah lakunya, ya, tugas dan tanggung jawab dengan jujur itu keluar dari hati, ya. Tidak bisa kita bohongin, itu semuanya akan nampak dan semua akan terwujud aslinya. Nah, sebagai karakter yang sesungguhnya orang tersebut sebagai anak Tuhan atau tidak anak Tuhan itu terlihat dari kejujuran, ya, dari ketulusan, ya. Nah, Pak Sugi, tadi kita bahas tentang tulus dan tentang jujur. Tapi mungkin nggak sih kalau kejujuran kita itu kadang nggak tulus? Bisa juga. Ya, karena apa yang kita dalam ketulusan kita mengerjakan, ya, bisa aja dia tidak dipungkiri bahwa ada yang terselubung, ya, unsur-unsur keterpaksaan, ya, gitu, bisa aja antara atasan dengan bawahan. Tapi kalau ketulusannya sudah benar-benar tulus, pasti dia mengerjakan itu dengan, ya, kejujuran. Kalau dari ketulusannya berarti tersebut, mulai dari tulus dulu apa mulai dari jujur dulu nih? sebenarnya dua-duanya nggak bisa dipisahkan itu, ya, tapi yang terutama itu ketulusan. Ya, tapi kalau lahirnya dari tulus, seperti kita memerintahkan anak kita itu, ya, ya, tolong kamu pergi ke situ, ya, dia dengan ketulusan pasti dia nggak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, dia dengan sukacita dia mengerjakan. Tapi kalau nggak tulus, seperti dia emang jujur dia mau ke sana, tapi mungkin di hatinya bisa ngedumel bahasanya gitu, ya, bisa juga benar, protes gitu kan. Mungkin aku akan melakukannya tapi tidak sehati, tidak melalui di hati yang sepenuhnya gitu, ya. Tapi gini, kalau jujur dengan ketulusan, wah itulah mantep lah pasti, kan. Tapi kadang-kala dalam keadaan tertentu harus milih nih antara mau jujur apa mau tulus. Kadang kalau dihitung-hitung nanti kalau saya jujur saya rugi, jadinya dia nggak mau jujur, walaupun dia tulus karena ingin menolong atau menyembunyikan, mengamankan sesuatu. Atau kalau dia jujur
tapi nanti hasilnya gimana? Jadi jujurnya dia nggak tulus nanti. Gimana tuh? Ya itu ada suatu hal yang kalau dalam bahasa ini suatu kebohongan yang melahirkan dari dirinya sendiri, yaitu ada sesuatu ya. Maaf aja mungkin bicara tentang suatu hal yang kemunafikan gitulah. Wah, mungkin di depannya sepertinya dia jujur gitu, tapi emang di hatinya itu ya tidak ada ketulusan ya. Emang tidak bisa dipisahkan itu antara tangan kanan dan tangan kiri juga gitu kan. Ya, Tapi yang menggerakkan itu kan emang dari hati dan pikiran kita kan gitu. Nah, sampai dibilang kan kalau tangan kananmu ngasih, tangan kirimu jangan tahu. Kalau kita cari nikmatnya pujian manusia, nanti kita kehilangan nikmatnya perkenanan Tuhan. Ya. Kualitas kejujuran itu seharusnya yang bagaimana sih, Pak? Ya, ketulusan dalam kejujuran ya, benar-benar apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan ya tidak ada terselubung di hati walaupun orang lain tidak tahu ya, tidak ada suatu hal yang tersembunyi ya. Dengan setia, dengan melakukan apapun walaupun berat, saya percaya pasti ada buahnya nanti. Karena hidup kita itu dilihat dari buahnya. Yang penting kita jujur ya, kita sampaikan apa adanya, ya. Hasilnya apa, akibatnya apa. Pasti ada resikonya, pasti itu. Yang penting jujur ya. Iya. Ya coba contohnya kalau kita mendidik anak kita, ketika kita kasih ujian, dia mengerjakan ini dengan jujur, ya, dengan ketulusan atau dengan keterpaksaan gitu loh. Kalau dengan hanya kejujuran aja tapi tidak tulus dalam hatinya, pasti ada sesuatu kekurangan nanti. Kita koreksi, kamu itu nggak yakin ini, kalau nggak tulus kamu ngerjain. Buktinya kamu bisa jawab ini tapi nyatanya kamu nggak bisa, ya diloncatin atau tidak benar jawabannya karena nggak tulus. Yang penting orang tua saya ngoreksi udah selesai, udah mengerjakan, ya itu. Berarti seiring waktu dengan kejujuran kita, tulus kita pun terasah kan gitu ya. Terasa. Nah, gimana sih mengukur dan menguji ketulusan itu sampai kita benar-benar jadi orang yang jujur lagi tulus? Ya, kalau kita sampai mengukur orang tersebut itu dari kejujuran, ketulusannya sampai tulus itu, ya kita lihat buahnya. Walaupun seberat apapun tugas, tanggung jawab, mungkin dalam pendidikan, mungkin dalam pelayanan, apapun kita lakukan, ya pasti itu nextnya kita akan lihat buahnya. Ya, seperti pohon, ya tidak langsung kita tanam langsung menghasilkan buah, perlu proses waktu itu. Ya terkadang diizinkan ada kering, nggak ada air, terus disiram air, ya mungkin tetap bertahan itu, tapi pada waktunya nanti ya kejujuran, ketulusan itu yang berdasarkan kembali ke firman Allah, berpegang pada kebenaran, ya kita harus tetap melekat pada pokoknya, ya kebenaran itu pokoknya yaitu Yesus sendiri, Yesus Tuhan sendiri, yang sumber kebenaran, ya sumber kejujuran dan ketulusan. Walaupun disalib, ya ada yang caci maki, yang meludahi, bahkan mengolok-ngolok, ya karena ini suatu, ya Tuhan sendiri jujur ya, aku ini anak Allah gitu kan, ya jujur mengakui. Itu jujur dan tulus banget pelayanannya, walaupun kadang kala dicemooh, caci maki. Pengalaman Pak Sugi sendiri puluhan tahun di dalam pelayanan, bagaimana menjaga konsistensi ketulusan dalam melayani? Kalau menjaga ketulusan itu saya harus jadi pribadi apa adanya. Ya ketika saya tidak mampu, ya saya katakan saya tidak mampu. Ya kalau saya mungkin, jujur berarti kan ya? Jujur, tidak mampu. Ya dan saya tidak mampu tapi tidak mau menyerah. Mungkin bahasanya kita harus ya tetap belajar sungguh-sungguh gitu. Saya sih kembali ke
ketulusan, kejujuran itu nanti ada buahnya. Itu saya senang dengan hal itu ya. Karena saya diproses juga begitu panjang ya. Saya kembali dari dunia sekuler dan meninggalkan semuanya itu ya. Terus saya sepenuhnya melayani di ladang Tuhan dan bekerja. Ya itu tidak mudah. Ya. Menjaga kejujuran sambil mengerjakan ketulusan. Jadi tugasnya udah kita lagi mencangkul, dibebani dengan kejujuran dan ketulusan. Kalau kita anggap sebagai beban, kita makin bungkuk, makin terpuruk, besok-besok kita masuk ke cangkul kita sendiri. Nah, gimana sih supaya kita terbiasa jujur nih buat anak-anak muda atau buat para pendengar nih? Ya, kalau kita supaya tetap jujur ya, kita itu benar-benar harus tahu kalau apa yang kita perbuat, kita kerjakan, kita ucapkan, kita katakan itu nanti gitu kita pertanggungjawabkan dalam segala sesuatu. Bukan untuk menyenangkan sesama kita, tapi terutama kita itu mempertanggungjawabkan kepada Pencipta. Ya, kadang-kala terjebak dalam menyenangkan orang, tapi kita gagal untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kita sibuk cari nama, cari orang, tapi kita nggak sibuk cari Tuhan. Nah, kalau dari kejujuran dan ketulusan itu sendiri, tadi Pak Sugi katakan ada buahnya. Buah dari ketulusan dan kejujuran itu apa sih Pak? Ya, kalau buah dari jujur dan ketulusan itu pasti kebahagiaan dan kedamaian. Jadi saya berpegang pada firman Tuhan ya di Mazmur 37 ayat yang ke-37 itu, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah pada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi ketulusan, kejujuran itu yang menentukan masa depan kita. Rumus damai itu jujur ditambah tulus. Iya. Dan itu hadiahnya masa depan. Masa depan. Ya mungkin ada tekanan, ada rintangan, ada persoalan ya. Nah, pada waktunya kalau kita tulus, kita jujur, mungkin kita ditekan, mungkin kita diturunkan, tapi pada waktunya kita pun akan diangkat Tuhan. Nah, di situ kuncinya. Jujur, tulus, hasilnya damai, ada masa depan, jaminan banget lah pokoknya ya. Pak Sugi, closing statementnya, silakan. Oke, ya, puji Tuhan ya, kita tetap sama-sama untuk kembali ke belajar akan firman Allah, ketulusan dan kejujuran ya. Ketika saya melakukan ketulusan dan kejujuran dalam pelayanan, dalam tugas, tanggung jawab, ya selama ini saya diizinkan ada persoalan, ada masalah, tapi tak pernah dibiarkan untuk mengalami persoalan seterusnya. Namun pada waktunya ada hadiah, yaitu berkat dan janji Tuhan yang kita akan peroleh. Itu aja, kita percaya, ya, setialah dengan perkara yang kecil, dengan ketulusan dan kejujuran. Pada waktunya Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Apapun tugas yang tanggung jawab dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau saudara dipanggil secara pribadi sebagai guru, sebagai profesional dalam bisnis, ya, dalam pelayanan pada waktunya nanti, ya kita percaya, kita sungguh-sungguh lakukan semuanya dengan ketulusan, kejujuran. Ada janji-janji Tuhan yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar janji, Tuhan akan menepati dan Tuhan akan memenuhi semuanya itu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Haleluya. Pak Sugi untuk Sama-sama waktu dan wawasannya. kita harus tetap belajar untuk tulus dan jujur. Penonton, terima kasih banyak untuk waktu dan telah menyaksikan obrolan kami. Pesannya, teruslah jujur, teruslah tulus, karena kunci dari damai dan masa depan adalah jujur ditambah ketulusan. Kita jumpa lagi di episode minggu depan. Kita akan berkelana lagi keliling dengan narasumber yang luar biasa. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kapur Tulis tetap eksis. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Ya.